Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang teror. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Gugurkan kandunganmu, Indah. Suara Adam terdengar begitu nyaring di telinga Indah yang sedari tadi menangis sembari memegang perutnya dengan kedua tangannya. Enggak, Dam, ini anak kita. Aku akan melahirkannya meskipun kamu tidak menginginkannya. Ingat, Indah, aku belum siap untuk menikah, apalagi punya anak. Orang tuaku juga tidak akan setuju dengan hubungan kita. Lalu semua yang sudah kau lakukan padaku itu atas dasar apa, Dam? Semuanya sudah aku berikan padamu. Bahkan kehormatanku sudah kau renggut. Aku rela melakukan dosa ini demi memenuhi permintaanmu, Dam. Aku tidak mau menambah dosa lagi, Dam. Aku akan tetap melahirkan anak ini, kata Indah sambil terisak. Satu tamparan Adam mendarat di pipi kiri Indah hingga membuatnya terjatuh menabrak meja yang ada di situ. Indah terlihat kesakitan sembari memegangi perutnya. Terlihat darah segar mengalir dari bagian bawah tubuhnya, menodai paha mulusnya yang dulu selalu dibelai oleh Adam. Dam, tolong aku, Dam. Terlihat Indah mengulurkan tangan kanannya kepada Adam dengan gemetar. Bukannya menolong, Adam bahkan mendaratkan tendangannya di pinggang Indah. Indah tergeletak tanpa berkutik lagi. Darah itu mulai mengucur deras. Indah, Indah. Adam menepuk-nepuk pipi Indah, berusaha menyadarkannya. Indah tetap diam, tak merespon. Adam mendekatkan telunjuknya di lubang hidung Indah. Tidak ada udara hangat yang dirasakannya. Indah sudah tewas dalam cintanya yang salah. Adam sangat panik melihat Indah sudah tidak bernyawa lagi. Dia mencari akal agar tidak ada orang yang tahu atas kematian Indah. Dia ingat di belakang kosan Indah ada sebuah sumur tua. Tanpa ragu-ragu lagi, Adam segera membopong jasad Indah dan membawanya ke belakang. Setelah dirasa aman, Adam memasukkan jasad gadis yang telah dihamilinya itu ke dalam sumur. Adam berusaha bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dapat menutupi kebusukannya, menghamili seorang gadis dan melakukan pembunuhan. Sungguh laki-laki bejat. Bulan telah berganti. Adam yang terkenal playboy sudah mendapat gandengan baru. Seorang wanita yang begitu cantik, tidak kalah dari Indah. Tapi apakah nasibnya akan sama dengan Indah? Agnes, cewek berambut sebau itu, tampak begitu jatuh hati pada Adam. Sayang, kok lama banget sih? Aku udah nungguin kamu dari tadi loh, kata Agnes manja begitu Adam datang ke rumahnya. Maaf sayang, biasa macet di jalan, jawab Adam dengan santai. Ada siapa di rumah, Yang? Gak ada siapa-siapa, cuma pembantu, jawab Agnes polos. Memang kenapa? Adam berdehem sembari menggeser pantatnya sehingga bersebelahan dengan Agnes. Tangannya merangkul pundak gadis di sebelahnya. Agnes tampak pasrah ketika tangan nakal Adam mulai bergerilya kemana-mana. Kita ke kamar aja yuk, Yang, ajak Agnes yang sudah terangsang oleh sentuhan dan kecupan Adam. Kesempatan tidak dapat dua kali. Tanpa menjawab, Adam langsung membopong Agnes menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Tanpa menutup pintu kamar, Adam segera membaringkan Agnes di tempat tidur. Sayang, kamu bakalan tanggung jawab kan kalau aku hamil? Tanya Agnes sembari memainkan telunjuknya di dada bidang Adam. Pasti sayang, aku tuh cinta mati sama kamu. Tapi gak mungkin lah sayang, kamu hamil. Kita akan baru melakukannya sekali. Tiba-tiba pintu yang memang lupa ditutup
menutup dengan sendirinya dengan suara seperti dibanting. Agnes dan Adam sama-sama terkejut. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip seperti film horor yang ada di TV. Agnes memeluk erat Adam dan membenamkan wajahnya di dada pria yang telah menghisap habis madunya. Adam menyalakan senter dari gawainya. Suasana kamar sedikit agak terang. "Sayang, pakai bajumu," kata Adam sembari menyodorkan baju Agnes yang baru dipungutnya dari lantai. Agnes segera memakai pakaiannya. Rasa perih di pangkal pahanya tak dihiraukan olehnya. Yang ada sekarang hanya rasa ketakutan. Terdengar seseorang bersenandung dengan suara yang bisa membangkitkan bulu kuduk. Adam yang sedang memakai celana jeans terhentak kaget mendengar nyanyian itu. Pikirannya jauh ke masa di mana dia dan Indah berpacaran dulu. Ada rasa takut di hatinya karena Indah meninggal dalam keadaan hamil. "Jangan kau nodai seseorang bila kau tidak mau bertanggung jawab." Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. "Siapa kamu? Jangan ganggu kami. Ini bukan urusanmu," teriak Adam garang sambil berusaha mencari-cari sumber suara itu. Suara khas kuntilanak terdengar nyaring di seluruh sudut kamar. Agnes terus menyembunyikan wajahnya di dada Adam. Lampu masih terus berkedip menambah kesan horor. Tiba-tiba suara tawa itu menghilang bersamaan dengan lampu yang menyala dengan normal. "Apa kuntilanaknya sudah pergi, Dam?" tanya Agnes sembari menarik wajahnya yang sedari tadi dia sembunyikan di dada Adam. "Sepertinya sudah," jawab Adam kurang yakin. "Sekarang kita tidur lagi ya," ajak Adam sembari mematikan senter di gawainya. "Sayang, udah jam 7 pagi. Adam membangunkan Agnes yang masih terlelap di pelukannya. Agnes hanya mengeliat tanpa membuka mata. "Sayang, aku harus pulang. Aku harus kerja." "Aku pulang ya," pamit Adam setelah memakai pakaiannya. Diciumnya kening Agnes, kemudian dia pergi berlalu. Agnes menatap kepergian Adam dengan tatapan bahagia. Dia merasa sudah mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk orang yang sangat dicintainya. Karena pertempuran semalam, tubuhnya terasa sakit semua, terlebih di pangkal pahanya. Noda darah diseprai membuatnya tersenyum. Itulah tanda mahkotanya telah terlepas darinya. "Dasar wanita jalang, wanita murahan. Kamu tahu siapa Adam, hah? Dia kekasihku," ucap seorang wanita sembari menjambak rambut Agnes. "Tinggalkan dia atau kau akan kuhabisi," ancamnya kemudian. Terdengar ketukan di pintu. Agnes terbangun dari tidurnya. Ternyata dia cuma mimpi. "Siapa?" "Bibi Non," jawab Bik Gina, asisten rumah tangga Agnes. "Ini sarapannya Non." "Masuk aja Bi, gak dikunci kok." Bik Sumi masuk dengan membawa baki berisi susu dan roti. "Ini sarapannya Non." "Tadi ibu telepon Non, katanya dari semalam handphone Non Agnes gak bisa dihubungi." Itu Bi, HP ku habis baterai," jawab Agnes gugup. "Bi, tolong ambilin sprayku ya Bi, aku mau ganti." "Oh iya Non, nanti Bibi ambilkan," jawab Bik Sumi kemudian berlalu. Tidak begitu lama dia sudah kembali lagi membawa spray berwarna coklat. "Sini Non, biar Bibi ganti spraynya," kata Bik Sumi seraya berjalan ke tempat tidur Agnes. Agnes segera turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Selagi Bik Sumi mengganti spraynya, dia mengguyur tubuh letihnya dengan air. Terasa sangat sejuk. Kejadian semalam masih melekat jelas di kepalanya. Agnes tersenyum sendiri. Tiba-tiba Agnes berteriak sambil berjalan mundur karena dilihatnya air yang mengguyur dari shower berwarna merah darah. "Ada apa Non?" teriak Bik Sumi yang masih memasang spray. Bik Sumi segera berlari ke kamar mandi. Non Agnes gak apa-apa?" tanya Bik Sumi lagi sembari mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Agnes segera membuka pintu dan berlari keluar. Bik Sumi hanya melihatnya dengan penuh tanda tanya. Kemudian ia masuk untuk mematikan shower yang masih menyemburkan air.
Agnes duduk mematung di depan cermin. Nafasnya masih naik turun dan wajahnya pucat. "Non Agnes, kenapa?" tanya Bik Sumi yang baru keluar dari kamar mandi. Yang ditanya hanya menatap kosong ke dalam cermin. "Non," panggil Bik Sumi seraya menyentuh pundak Agnes. Jangan ganggu aku," teriak Agnes sambil menutup kedua mata dan telinganya. "Jauhi Adam atau kamu akan mati," terdengar suara yang menggema di telinganya. Jangan ganggu aku," teriak Agnes sambil menangis. "Non, kenapa Non? Siapa sebenarnya kamu? Kenapa mengganggu aku? Adam adalah kekasihku. Kenapa menyuruhku menjauhinya?" "Jauhi Adam atau kau akan mati." Teror demi teror dihadapi oleh Agnes hingga membuatnya menjadi seperti orang gila. Karena tidak tahan dengan semua itu, akhirnya Agnes memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Adam. "Kenapa sayang? Kenapa tiba-tiba kamu mutusin aku?" tanya Adam bingung. Dia menggenggam tangan Agnes dan mengecupnya. "Sudah Dam, aku mohon jauhi aku. Aku bisa gila dengan semua ini," jawab Agnes sambil menangis. Bagaimanapun yang namanya playboy nggak ada matinya. Diputusin Agnes segera dapat yang baru. Apalagi dengan modal tampang yang ganteng dan lumayan tajir. Cewek mana yang gak akan klepek-klepek? "Dam, bisa kan jemput aku?" ujar Desi melalui telepon. Dia berdiri di parkiran sembari memandang kesal ke arah ban mobilnya yang kempes. "Ban mobil aku kempes." "Oh, bisa banget dong. Tunggu aja ya, aku juga lagi di jalan baru pulang kantor." Tak begitu lama akhirnya Adam sampai juga. Dilihatnya Desi, pacar barunya, berdiri bersandar di mobil. Mengenakan kemeja putih dan rok pendek hitam, memamerkan paha rampingnya. "Ayo sayang," ajak Adam sembari membuka kaca mobilnya. Desi tersenyum melihat Adam telah datang untuk menjemputnya. Segera dia masuk dan mobil pun kembali meluncur. "Gak lama kan sayang?" tanya Adam sembari tersenyum menggoda. Tampak dari matanya dia begitu kagum dengan kemolekan Desi. "Enggak kok." "Ada apa Adam?" tanya Desi terkejut. Kepalanya hampir saja membentur karena dia tidak memasang sabuk pengaman. "Sepertinya aku menabrak sesuatu sayang," jawab Adam sembari membuka pintu mobil dan turun untuk memeriksa. Dia nampak membungkuk untuk melihat ke kolong mobil, tapi tidak ditemukan apa-apa. "Nggak ada apa-apa sayang," kata Adam memberitahu sambil kembali naik dan menutup pintu. Tapi tadi jelas-jelas dia merasa ada sesuatu yang menabrak mobilnya, seperti orang. "Udah jalan lagi aja, aku takut, di sini gelap, sepi lagi," ujar Desi sembari melihat ke sekeliling. Adam kembali melajukan mobilnya karena dia merasa agak takut. "Kita makan dulu ya sayang, perutku udah keroncongan nih." "Oke deh, kebetulan aku juga sudah lapar Dan." Setelah Adam memarkirkan mobilnya, Desi bergegas membuka pintu mobil untuk turun. Tapi tangan Adam memegang pundaknya. Sontak Desi mengurungkan niatnya dan berbalik memandang Adam. "Sayang," panggil Adam seraya membelai pipi mulus Desi. Perlahan-lahan Adam mendekatkan wajahnya hendak mengecup bibir merah itu. Desi hanya pasrah sembari menutup matanya, menunggu kecupan itu sampai di bibirnya. Desan nafas Adam terasa hangat di wajahnya. Kecupan itu begitu lama melumat bibir dan mempermainkan lidahnya. "Sayang, maaf ya, yang tadi kalau kamu gak suka." Desi hanya menoleh tanpa menjawab. Dia tersenyum memandang Adam yang fokus nyetir. "Gak apa-apa kok, aku maklum." "Jadi kamu gak marah?" "Enggak lah." Adam nampak bahagia mendengar jawaban Desi. Sepertinya lampu hijau mulai menyala. Cewek mana coba yang menolak diperlakukan spesial oleh cowok ganteng dan tajir kayak Adam? "Aku langsung pulang ya sayang," kata Adam begitu sampai di depan rumah Desi. "Oke deh, makasih ya Adam," jawab Desi. Tatapan matanya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang cowok model Adam pasti tahu. Adam pindah duduk dari belakang setir ke samping Desi. Tangannya membelai wajah cantik gadis itu hingga ke leher. Desi nampak begitu menikmatinya.
Kecupan Adam menyusul bertubi-tubi. Desahan Desi membuat Adam semakin beringas. Tangannya mulai turun ke dada gadis itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atas mobil Adam. Sontak Adam menghentikan aksinya. Buru-buru Desi mengancingkan kemejanya yang terbuka semua. Adam turun dari mobil untuk melihat, namun tidak ada apa-apa. Jadi suara apa tadi, Dam? Gak ada apa-apa sayang, mungkin kucing atau apalah. Jawab Adam sambil tetap berdiri di luar mobil sembari menyapukan pandangannya ke sekeliling. Sebaiknya kamu masuk aja sayang, udah malam juga. Oke deh, aku masuk dulu ya, kata Desi sembari turun dari mobil. Setelah membuka pintu pagar, Desi berbalik dan melambaikan tangannya pada Adam. Adam balas melambaikan tangan dan menunggu Desi sampai benar-benar masuk ke rumah. Tapi apakah mata Adam salah? Terlihat sosok berbaju putih berdiri di halaman rumah Desi sambil memandang ke arahnya. Segera Adam tancap gas begitu Desi dilihatnya sudah masuk ke dalam. Ternyata Adam tidak langsung pulang. Dia melajukan mobilnya ke tempat di mana dia dan teman-temannya biasa nongkrong sampai larut malam. Di jalan yang sepi tampak kelebatan bayangan putih melayang mengikuti mobilnya. Karena ketakutan dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hei bro, sapa seorang temannya begitu Adam sampai. Mana gebetan barunya? Adam hanya tertawa getir menanggapi pertanyaan sahabatnya itu. Dia mengambil segelas air yang tergeletak di meja dan meminumnya. Sejenak ingin menyegarkan otaknya yang mulai kurang waras dengan teror yang ia hadapi. Ah, hebatlah playboy kita ini. Gampang banget cari gebetan, kata sahabatnya yang satu lagi, Roy namanya. Kalau aku ini apalah, putus hari ini belum tentu tahun depan dapat ganti, tambahnya lagi sambil tertawa. Bro, cewek bro, kata Yudi sembari menunjuk ke kursi yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Masa cewek malam-malam gini duduk sendirian di situ? Jawab Roy sembari mengamati cewek berbaju putih itu. Jangan-jangan Mbak Kunti lagi, tambahnya lagi sambil tertawa. Ah, ngaco kamu, jawab Adam datar. Namun pikirannya jadi tidak enak mengingat kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Aku cabut dulu ya bro, kata Adam sembari menekuk habis minumannya yang sedari tadi dipegang. Tumben buru-buru, biasanya betah sampai tengah malam. Iya nih, gak seru lah. Ini biar seru, jawab Adam sembari menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Roy. Adam memang terkenal royal, apalagi uang bukan masalah baginya. Di perjalanan pulang, Adam terus mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya tadi. Hingga tiba-tiba mesin mobilnya mendadak mati. Ah, sial. Dia segera turun dan mulai memeriksa mesinnya. Sepertinya tidak ada masalah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan bayi diiringi dengan suara nyanyian. Sontak Adam memandang ke sekeliling untuk mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Adam. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari arah belakangnya. Begitu Adam menoleh, terlihat sosok berbaju putih, kumal, berdiri di belakangnya sambil menggendong seorang bayi yang berlumuran darah. Seketika Adam menjerit ketakutan, ingin berlari namun kakinya terasa kaku. Tiba-tiba, Dam, bangun Dam, kamu kenapa teriak-teriak? Kamu mimpi? Tanya mama Adam sembari menggoyang-goyangkan bau Adam. Adam menyeka keringat yang membasahi wajah gantengnya dengan nafas terengah-engah. Ternyata dia cuma mimpi. Bikin kaget mama aja kamu Dam. Adam masih tampak shock dengan mimpinya barusan. Teror ini begitu menyiksanya, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di mimpi. Ini minum air putih dulu biar tenang. Saat Adam hendak meminumnya, tiba-tiba dia menjerit sambil melemparkan gelas berisi air putih itu ke lantai. Wajahnya terlihat pucat. Loh Dam, kenapa? Tanya mamanya tampak bingung. Mama nggak lihat, itu isinya darah, Ma. Jawab Adam memandang heran pada mamanya.
Mana mungkin mamanya tidak bisa membedakan antara darah dan air putih. Adam, nampaknya kamu kecapean, nak. Tapi Adam juga merasa heran, kenapa gelas berisi darah yang dia lemparkan ke lantai tadi tidak berwarna merah, melainkan berubah menjadi air putih biasa. "Biem!" teriak Mama Adam memanggil pembantunya. "Iya Bu, ada apa?" "Tolong bersihkan pecahan gelas ini ya Bi." "Baik Bu." "Kamu cuci muka dulu biar segar. Setelah itu tidur lagi, ini masih jam 3 pagi. Tambah mamanya sebelum dia menghilang di balik pintu. "Makasih ya Bi," kata Adam begitu Biem selesai membersihkan pecahan gelas dan mengepel lantainya. Adam kembali membaringkan tubuhnya yang terasa letih. Dia teringat akan Indah yang dulu dihamilinya. Bukannya bertanggung jawab, dia bahkan membuat Indah kehilangan nyawanya. "Indah, maafkan aku Indah," bisik Adam lirih. "Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan semuanya, Dam." Terdengar suara jawaban yang entah dari mana datangnya. Adam sangat terkejut. Seketika dia melayangkan pandangannya ke seluruh sudut kamarnya, namun tidak dilihatnya ada siapa-siapa. Suara tawa tiba-tiba menggema, begitu menusuk ke dalam telinga. Seketika lampu padam dan semuanya menjadi gelap gulita. Tangan Adam meraba dalam gelap, mencoba mencari gawai yang sepertinya tergeletak di tempat tidurnya. Saat tangannya sibuk mencari, sebuah tangan yang begitu dingin memegangnya. Adam sangat terkejut dan langsung menarik tangannya. Tiba-tiba lampu kembali menyala, membuat ruangan menjadi terang kembali. Adam memandang sekeliling, memastikan sosok itu tidak ada lagi di situ. Sepertinya ia sudah pergi. Begitulah hari-hari Adam. Dia lalui penuh dengan teror dari sang mantan yang dendam kepadanya. Indah, gadis cantik nan malang itu kini menjelma menjadi sosok kuntilanak yang menakutkan, dengan selalu terlihat menggendong seorang bayi yang berlumuran darah. Teror itu pun dirasakan oleh Desi setiap hari. Seperti malam ini, saat Desi baru pulang kerja, seketika tengkuknya menjadi berat dengan bulu kuduk yang meremang. Desi nampak menyetir dengan gelisah, apalagi saat melewati jalanan yang sepi. Desi menginjak pedal gas agar segera berlalu dari jalanan yang sepi itu. Namun aneh, mengapa semua jalanan nampak begitu lenggang? Biasanya jam-jam segini jalanan begitu padat. Rasa takut Desi bertambah saat dilihatnya sosok kuntilanak itu tiba-tiba saja duduk di sampingnya sambil memangku bayi. Karena takut dan kaget, Desi jadi tidak fokus nyetir. Hingga akhirnya mobil Desi menabrak sebuah pohon besar yang berdiri di pinggir jalan. Antara sadar dan tidak sadar, terdengar suara cekikikan. Hingga akhirnya Desi kehilangan kesadarannya. Saat siuman, Desi sudah berada di ruangan yang serba putih. Dia melihat mamanya sedang menangis sembari duduk di kursi dekat ia berbaring. "Ma," Desi memanggil dengan suara yang lemah. "Nak, kamu sudah sadar, Nak?" "Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengembalikan anak hamba," kata mamanya sambil menengadahkan kedua tangannya. Ternyata Desi koma selama 4 hari karena benturan keras di kepalanya. Adam datang menjenguk Desi dengan membawa parsel buah dan buket bunga mawar. "Sayang," Adam mencium kening Desi yang dibalut dengan kain kasa. "Kenapa bisa terjadi seperti ini?" "Aku diteror, Dam. Sesosok kuntilanak selalu menggangguku." "Kuntilanak?" "Iya, Dam. Dan dia menyuruhku untuk menjauhimu." Adam tertunduk dan diam untuk beberapa saat. Inilah dosanya. Gara-gara kesalahannya di masa lalu, orang lain jadi terkena dampaknya juga. Setiap seorang wanita yang dekat dengannya pasti akan mengalami teror yang menakutkan. "Dam, aku mohon, jauhi aku. Aku gak sanggup kalau harus begini terus. Aku bisa mati ketakutan, Dam." Adam hanya diam 1000 bahasa. Matanya terasa panas menahan air mata. Inilah karma yang didapatnya.
karena telah menyia-nyiakan Indah yang telah dihamilinya. Sekarang Adam enggan mendekati seorang gadis karena kisahnya akan selalu sama dan sama. Sepertinya dia telah menyadari kesalahannya. Hingga pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang dilihatnya berbeda dari gadis-gadis yang biasa didekatinya. Gadis cantik yang selalu rapi menutup aurat, Aisyah namanya. Dia karyawan baru yang bekerja di kantor yang sama dengan Adam. "Permisi," terdengar ketukan di pintu ruang kerja Adam. "Iya, masuk," jawab Adam tanpa melihat siapa yang datang karena sibuk dengan laptopnya. "Ini Pak, berkas-berkas yang harus Bapak tanda tangani." Suara itu begitu lembut terdengar di telinga Adam. Ada rasa nyaman saat mendengar suara itu. Adam begitu terpesona saat dia melihat siapa yang menyodorkan berkas itu. Karyawan baru yang membuat hatinya bergetar. Tanpa sadar dia diam mematung sembari menatap Aisyah yang nampak menunduk dan salah tingkah. Suara dering telepon mengejutkannya, mengembalikannya pada kesadaran penuh. Nampak gadis itu berdiri sambil terus menunduk. Setelah menerima telepon, Adam mengambil berkas yang tergeletak cukup lama di atas mejanya. "Oh ya, silakan duduk dulu." "Terima kasih, Pak." "Kamu karyawan baru itu ya?" "Iya, Pak." "Nama?" "Aisyah, Pak." "Oke Aisyah, semoga betah ya kerja di sini." "Jadi sebelah mana yang harus saya tanda tangani?" Aisyah berdiri. Di sini, dan di sini, Pak." Aisyah menunjukkan dengan jarinya yang lentik. Dengan segera Adam menandatangani berkas itu, kemudian menyodorkannya kembali pada Aisyah. "Terima kasih Pak, saya permisi." Pertemuan Adam dengan Aisyah setiap hari makin menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. Mungkinkah dia berani menjalin cinta dengan seorang wanita lagi, sedangkan teror dari sang mantan selalu saja menjadi momok yang sangat mengerikan. Suatu malam ketika hendak pulang, Adam melihat Aisyah duduk seorang diri di halte bis. "Mau pulang bareng?" tanya Adam sesaat setelah berhenti dan membuka kaca jendela. "Gak usah Pak, nanti merepotkan," jawab Aisyah agak terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat tawaran tumpangan dari atasannya. "Gak akan merepotkan kok," jawab Adam sambil tersenyum dan membukakan pintu mobil. Aisyah merasa tidak enak menolak tawaran atasannya itu. Dengan berat hati akhirnya dia mau menerima tawaran pulang bareng bersama Adam. Di perjalanan mereka berdua diam 1000 bahasa. Aisyah lebih banyak melihat keluar dari kaca jendela di sampingnya, sedangkan Adam fokus melihat ke jalan. Tidak biasanya Adam seperti ini kepada wanita. Dia nampak agak canggung dengan cewek cantik yang satu ini. "By the way Aisyah, rumah kamu di mana ya? Gak mungkin kan aku bawa kamu ke rumahku?" kata Adam membuka pembicaraan. Dia melirik Aisyah yang sedang sibuk membetulkan hijabnya. Jalan Mayor Ruslan nomor 7 Pak." "Oke." Tidak ada perbincangan lagi setelah itu. Mereka sama-sama diam 1000 bahasa. Hingga tiba di sebuah alamat yang disebutkan oleh Aisyah. Adam menghentikan mobilnya tepat di depan rumah nomor 7. "Sudah sampai?" "Iya, terima kasih banyak Pak. Maaf sudah merepotkan." "Ya, gak apa-apa." Setelah Aisyah turun, Adam segera melajukan mobilnya kembali menyusuri jalanan yang sepi. Ia nampak tersenyum sendiri, membayangkan kekakuannya menghadapi Aisyah. Padahal selama ini dia paling berani dan agresif kepada wanita. Tapi untuk kali ini sungguh nampak berbeda. Lamunannya tiba-tiba terhenti saat dia melihat sosok itu lagi sedang berdiri tepat di tengah jalan. Dengan segera Adam membanting setir ke kanan agar tidak menabraknya. Alhasil hampir saja terjadi tabrakan dengan kendaraan yang berlawanan arah dengannya. Jantung Adam berdegup dengan kencang. Hampir saja terjadi kecelakaan. Andai saja dirinya tidak segera membanting setir ke kiri lagi. Indah benar-benar menginginkan kematiannya. Tiba-tiba sosok Indah sudah duduk di dalam mobilnya sambil tertawa cekikikan. Sontak Adam segera menginjak rem dan berlari keluar meninggalkan mobilnya begitu saja.
Nafasnya naik turun, melakukan olahraga lari di malam hari. Sial. Adam, ngapain kamu? Tiba-tiba Yudi sahabatnya menyapanya. Dia berhenti tepat di samping Adam. Yud. Adam agak sedikit lega karena melihat sahabatnya ada di situ. Segera Adam naik ke mobil Yudi tanpa disuruh dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Yudi kembali menjalankan mobilnya. Kamu kenapa, Adam? Kok mobilmu malah ditinggal di tengah jalan? Tanya Yudi penasaran. Dia mengamati Adam seperti menyelidik. Gila Yud, aku diganggu kuntilanak tadi. Jawab Adam sembari mengelap keringat di wajah dan lehernya dengan menggunakan tisu yang ada di mobil Yudi. Yang bener aja, Dam. Ngapain juga coba aku bohong? Jadi mobil kamu gimana tuh? Biarin aja lah, ntar aku suruh sopir kantor ngambil. Setibanya di rumah Adam, Yudi mampir dulu untuk sekedar berbincang. Dia masih penasaran dengan cerita Adam tadi. Mama kamu nggak di rumah, Dam? Enggak Yud, mama menyusul papa ke Padang. Jawab Adam sembari membuka dasinya, kemudian ikut duduk. Bi, iya mas, tolong buatin minum ya Bi. Aku masih penasaran dengan cerita kamu tadi, Dam. Masa iya zaman sekarang masih ada yang begituan? Ngapain juga aku bohong, Yud? Kemudian Adam menceritakan semua teror yang dialaminya selama ini pada Yudi. Yudi nampak mendengarkan dengan seksama dan sesekali manggut-manggut. Kalau begitu kamu harus hati-hati, Dam. Tuh Kunti kayaknya dendam banget sama kamu. Apa gini aja, kita minta bantuan orang pintar buat ngusir tuh Kunti? Yudi memberi ide. Dengan ditemani Yudi, Adam pergi ke orang pintar agar bisa terlepas dari teror sang mantan. Mereka pergi hingga keluar kota dengan menyusuri jalan-jalan yang sepi dan melewati banyak hutan. Di tengah perjalanan tiba-tiba kabut tebal bergerak turun menghalangi pandangan mata. Yudi yang menyetir mobil jadi tidak dapat melihat jalan yang jelas. Gila nih Dam, kabutnya tebal banget. Adam hanya diam sambil menggigit ujung jari telunjuk sebagai wujud kecemasan. Terlihat juga dia beberapa kali memijit-mijit keningnya. Dam, gimana nih? Balik aja lah, jawab Adam singkat. Kita sudah separuh jalan, Dam. Masa iya balik sih? Ini udah gak bener, Yud. Firasatku udah mulai gak enak. Akhirnya Yudi memutar balik mobilnya. Di perjalanan mereka berdua banyak diam. Sesekali Yudi melirik ke arah Adam yang sedari tadi menggigit-gigit bibirnya. Dia nampak syok dengan semua kejadian yang menimpanya. Dam, jangan melamun gitu dong. Pasti ada jalan. Tutur Yudi berusaha menghibur. Aku akan selalu membantu bila kamu butuh bantuan. Makasih ya Yud. Lamunan Adam terbawa sampai ke tempat kerja. Dia jadi tidak fokus. Entah apa saja yang diketiknya di laptop saat dia menyadari tulisannya penuh dengan tulisan maaf indah. Adam mengusap wajah putihnya berkali-kali. Permisi. Suara di depan pintu ruang kerjanya membuyarkan lamunannya. Masuk. Ternyata wanita santun yang membuatnya serba salah yang muncul dari balik pintu. Wajah sendunya mampu membuat Adam sejenak melupakan masalahnya. Pak, Aisyah, sudah siap file-file yang saya suruh salin tadi? Sudah Pak. Adam nampak memeriksa lembar demi lembar file yang disodorkan Aisyah. Cantik. Cantik. Aisyah mengulang perkataan Adam. Maksud saya bagus. Kata Adam tersipu dengan wajah sedikit memerah. Di dekat Aisyah, Adam merasa tenang dan nyaman. Seperti ada energi positif yang dia dapat. Kecantikan dan kesantunan Aisyah membuat Adam begitu tergila-gila. 2 bulan telah berlalu. Perasaan Adam terhadap Aisyah nampaknya tidak dapat ia tutupi lagi. Aisyah, bisa saya minta waktu kamu sebentar? Tanya Adam suatu hari saat mereka berpapasan di depan kantor. Maaf Pak, ada perlu apa ya? Aisyah berbalik bertanya dengan nada cemas. Sepertinya dia takut telah melakukan suatu kesalahan. Nanti malam saya mau ajak kamu makan di luar, bisa? Aisyah menatap wajah Adam dengan terkejut.
Terlihat dari mulutnya yang agak menganga. Mimpi apa dia semalam hingga diajak atasannya makan malam bersama? Lama Aisyah terdiam, entah apa yang ada di benaknya saat itu. Bisa, kata Adam lagi mengulangi perkataannya. Aisyah nampak berpikir. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, saya nggak akan memaksa. Jam berapa, Pak? Tanya Aisyah sambil sedikit memiringkan kepalanya ke kiri. Yes, dalam hati Adam nampaknya ajakannya tidak akan ditolak. Sepulang kerja. Baik, Pak. Di sebuah tempat makan yang wah, Adam dan Aisyah hanya diam, tak saling berkata. Baru kali ini Adam merasa canggung di hadapan seorang wanita. Setelah makanan yang mereka pesan sudah terhidang di meja, baru ada kata yang terucap dari mulut Adam. Ayo dimakan. Setelah selesai makan, Adam memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Aisyah, boleh saya berkata jujur sama kamu? Kata Adam masih dengan menggunakan bahasa formal. Dia tampak memperhatikan wajah Aisyah yang selalu tertunduk. Iya, Pak. Semenjak saya melihat kamu, seperti ada rasa yang berbeda di hati saya. Saya tidak tahu pasti itu rasa apa, tapi lambat laun saya baru sadar bahwa rasa itu adalah rasa nyaman. Ucap Adam panjang lebar seperti jalan tol. Jadi maksud Bapak bagaimana ya? Tanya Aisyah tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Dia memberanikan diri menatap wajah atasannya yang ganteng itu. Terlihat Adam menarik nafas panjang sebelum berkata, saya menaruh hati sama kamu. Saya suka sama kamu. Bagai disambar petir di siang bolong, Aisyah mendengar perkataan atasannya itu. Dia menatap wajah Adam tanpa berkedip sedikit pun. Saya, Bapak suka sama saya. Iya Aisyah. Aisyah menunduk dan diam begitu lama. Nampaknya dia berpikir keras. Entah jawaban apa yang akan diberikan pada atasannya itu. Aku gak meminta jawabanmu sekarang. Kamu bisa memikirkannya dulu. Aku akan menunggu. Adam mengantar Aisyah sampai di depan rumahnya. Rumah yang sederhana namun asri. Tidak seperti rumah mantan-mantannya dulu yang mewah. Terima kasih Pak sudah mengantar. Aisyah, bisa enggak mulai sekarang jangan panggil Pak? Seketika Aisyah menoleh ke arah Adam. Wajahnya terlihat bingung dan sungkan. Panggil Mas atau Adam aja. Iya, Mas. Dan Mas nungguin jawaban kamu. Aku masuk dulu Mas, kata Aisyah sambil membuka pintu mobil. Dia segera turun dan berjalan ke halaman rumahnya tanpa menoleh lagi. Adam memperhatikannya sampai Aisyah benar-benar sudah masuk ke dalam rumah. Aisyah benar-benar tidak dapat tidur malam ini. Pikirannya mengembara jauh pada sosok Adam yang mengungkapkan perasaan suka padanya. Saat Aisyah sedang berpikir jawaban apa yang akan diberikan pada Adam, tiba-tiba saja terdengar ketukan di jendela kamar. Ketukan itu terdengar sangat pelan. Aisyah tampak memasang kupingnya, memastikan dia tidak salah dengar. Ketukan itu berulang-ulang dan makin lama makin keras. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak mungkin ada orang iseng jam segini. Dengan penasaran, perlahan-lahan Aisyah turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela. Dengan ragu dia menyipak gorden, dan apa yang dilihatnya? Aisyah menjerit dan kembali menutup gorden jendela kamarnya, kemudian berlari naik ke tempat tidur. Sosok kuntilanak menggendong bayi yang berlumuran darah berdiri tepat di depan jendela kaca kamar Aisyah. Aisyah membaca ayat kursi di dalam hati, berharap sosok itu segera pergi. Semenjak dahulu tidak pernah ada penampakan di rumahnya, baru kali ini. Ketukan itu tidak ada lagi, mungkin dia sudah pergi, pikir Aisyah. Namun Aisyah tidak dapat tidur lagi sampai hari menjelang pagi. Setelah sholat subuh, Aisyah menyempatkan diri untuk membaca surat Yasin untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal semenjak dia kecil. Aisyah mempunyai adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Namun adiknya itu tinggal di rumah neneknya yang ada di Surabaya. Seperti biasa,
Setiap pagi Aisyah harus berjalan sampai di ujung jalan untuk menunggu kendaraan umum yang lewat. Sebenarnya dia mempunyai sepeda motor, tapi karena dulu pernah jatuh, dia jadi trauma. Lama menunggu, belum ada satupun angkutan umum yang lewat. Tiba-tiba berhenti tepat di depannya sebuah mobil yang sangat dikenalnya. Mobil Pak Adam. Adam turun dari mobilnya dan berjalan mendekati Aisyah. "Ayo berangkat bareng," ajak Adam sambil membuka kacamata hitam yang dipakainya. "Loh mas, rumah mas kan nggak lewat sini?" tanya Aisyah lugu. "Memang sengaja mas mau jemput kamu." Aisyah melongo sambil membesarkan matanya yang sipit. Apa dia lupa kalau semalam Adam menembaknya? Ya walaupun dia belum memberikan jawaban, tapi setidaknya Adam akan selalu berusaha mencari perhatiannya. Ya begitulah cowok kalau ada maunya. "Ayo," ajak Adam sembari membukakan pintu mobil untuk Aisyah. Di perjalanan Adam suka mencuri-curi pandang pada gadis yang ada di sampingnya. Tapi yang dipandang seakan tidak peduli. Adam berdehem untuk mendapat perhatian dari Aisyah. Benar saja, Aisyah menoleh dan memperhatikannya. Mungkin di dalam hatinya mengagumi ketampanan Adam. Mungkin. "Aisyah, tidur jam berapa semalam?" tanya Adam basa-basi karena dia nggak tahu harus ngomong apa. "Nggak tidur pak." "Loh kok pak lagi sih? Memangnya mas terlihat setua itu ya?" kata Adam sambil tertawa. "Maaf mas, lupa, belum biasa," jawab Aisyah sambil tersenyum. Duh manisnya senyum Aisyah, jadi meleleh Adam dibuatnya. Hijab warna hitam yang dia pakai membuat wajahnya makin terlihat putih bersih. "Btw, kok nggak tidur?" "Nggak bisa tidur mas." Adam berpikir, apakah Aisyah tidak bisa tidur karena dia? Seandainya benar, alangkah merasa bersalahnya Adam pada gadis pujaan hatinya itu. "Karena aku ya?" tanya Adam sembari melirik Aisyah. Enggak kok pak, mas." Sesampainya di kantor, semua mata tertuju pada Adam dan Aisyah yang tampak berangkat bersama. Aisyah merasa sangat malu dengan kejadian ini, apalagi dia masih baru kerja di sini. Karyawan baru udah berani deketin manajer, sindir seorang wanita yang selalu berpakaian seksi. "Ngaca dong, pantas apa enggak kira-kira?" Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab sindiran dari rekan kerjanya. Hatinya sungguh sedih. Tak terasa air matanya menitik membasahi kertas yang ada di meja kerjanya. "Aisyah," tiba-tiba Adam sudah berdiri di sampingnya. "Kamu Dina, jaga ucapan kamu ya," maki Adam sembari menunjuk ke arah perempuan yang melontarkan sindiran pada Aisyah. "Maaf pak," jawab Dina sambil tertunduk. "Aisyah, maaf ya, gara-gara mas kamu jadi nangis," kata Adam pelan sembari mengambilkan tisu untuk Aisyah. Tapi Aisyah malah mengambil tisu sendiri dan membiarkan tisu yang disodorkan Adam padanya. "Oke," kata Adam sembari mengusapkan tisu yang tidak laku itu ke wajahnya sendiri. Karena akhir bulan, banyak karyawan yang lembur termasuk Aisyah. Adam membelikan makanan dan minuman untuk Aisyah karena dilihatnya Aisyah tidak beranjak sedikit pun dari meja kerjanya untuk sekedar membeli makanan. "Mbak Aisyah, ini dari Pak Adam," kata ibu kantin seraya meletakkan sebuah bungkusan di meja kerja Aisyah. "Makasih bu," ucap Aisyah sembari membuka bungkusan itu. "Jangan lupa dimakan ya," isi tulisan pada secari kertas yang terselip di antara makanan itu. Aisyah nampak menatap ke arah ruang kerja Adam. Dia menarik nafas panjang dan kembali membungkus makanan itu. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian penghantar tidur buat anak-anak. Aisyah nampak menoleh ke samping dan ke belakang, mencoba mencari tahu siapa yang menyanyi. Namun semuanya tampak sedang serius mengerjakan tugasnya masing-masing. Apa cuma aku yang dengar? Pikir Aisyah. Kembali Aisyah mengerjakan tugasnya yang masih menumpuk. Satu persatu karyawan berpamitan pulang, termasuk Dina. Dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Tinggal Aisyah dan seorang lagi yang belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 23.
Ayo duluan, kata Alek, orang yang terakhir bersama Aisyah. Silakan, jawab Aisyah yang mulai dirundung rasa takut. Tapi kenapa harus takut? Toh ada satpam yang berjaga selama 24 jam. Dia ayah dari anakku. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Aisyah. Sontak Aisyah menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya meremang karena takut. Aisyah, panggilan itu mengejutkannya. Ternyata Adam juga baru keluar dari ruang kerjanya. Aisyah bisa bernafas dengan lega sekarang. Belum selesai. Belum mas, sedikit lagi, jawab Aisyah tanpa memalingkan pandangannya dari berkas-berkas yang ada di mejanya. Mari biar mas bantu, kata Adam sembari menarik kursi yang ada di dekat situ. Aisyah tidak menolaknya karena dia sudah merasa sangat lelah dan mengantuk sebab semalam dia tidak bisa tidur. Akhirnya selesai juga. Aisyah dan Adam segera beranjak meninggalkan tempat kerja mereka. Lelah dan mengantuk dirasakan oleh Aisyah. Adam menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Tentu saja Aisyah tidak menolaknya. Langkah Aisyah yang agak sempoyongan membuat Adam tertawa tertahan. Kenapa mas? Tanya Aisyah sembari memperhatikan Adam yang menyembunyikan tawa di balik telapak tangannya. Gak apa-apa kok, jawab Adam singkat sembari berusaha menahan tawanya. Sepertinya gadis ini sangat lelah dan mengantuk sekali. Selain jalannya yang sempoyongan, matanya juga terlihat sayu. Sesampainya di mobil, Adam langsung membukakan pintu untuk Aisyah. Saat Aisyah hendak melangkah masuk, tiba-tiba Aisyah berteriak ketakutan dan melangkah mundur. Dia melihat sosok kuntilanak yang menggendong bayi itu duduk di dalam. Tanpa sadar, Aisyah memeluk Adam yang masih memegang handle pintu mobil. Kenapa Aisyah? Tanya Adam bingung. Dia membalas pelukan Aisyah dengan mengusap-usap punggungnya. Ketika sadar, Aisyah segera melepaskan pelukannya dan mendorong Adam hingga atasannya itu terhuyung ke belakang. Aisyah menangis, entah apa maksud tangisannya itu. Menangis ketakutan atau menangis karena telah bersentuhan dengan Adam. Maaf, mas gak ada maksud melecehkan kamu Aisyah, kata Adam penuh penyesalan. Dia merasa sangat bersalah. Aisyah terus saja menangis sembari mendekap bagian depan tubuhnya dengan kedua tangannya. Dia merasa sangat kotor sebab tidak dapat mengendalikan diri karena rasa ketakutannya. Enggak mas Adam enggak salah, ini memang kesalahanku, kata Aisyah menunduk. Ya udah, ayo mas antar pulang. Di perjalanan pulang mereka berdua saling membisu. Hanya suara batuk Adam yang sesekali terdengar. Awas mas! Tiba-tiba Aisyah berteriak sambil menutup kedua telinganya. Adam terkejut dan seketika menginjakan rem. Untung keduanya memasang sabuk pengaman sehingga tidak terjadi benturan. Aisyah masih menutup kedua telinganya dengan tangan dan menunduk seolah dia barusan melihat sesuatu yang menakutkan. Kenapa Aisyah? Tanya Adam kemudian memandang ke sekitar, memastikan tidak ada apa-apa. Jalanan nampak sepi, tidak ada satu kendaraan yang mereka jumpai. Mas Adam gak lihat tadi di depan ada orang? Orang? Enggak, jawab Adam dengan yakin karena dia memang tidak pernah memalingkan pandangannya sedikit pun dari jalan. Mungkin kamu salah lihat Aisyah, kamu capek dan ngantuk kan? Maaf mas, pikiranku kacau, jawab Aisyah menyesal karena dia orang lain hampir celaka. Setelah mengantarkan Aisyah sampai rumah, di perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga kiri Adam. Kamu mencintai wanita itu, Dam? Kamu tidak takut dia celaka? Atau mungkin nyawamu sendiri yang akan melayang? Adam melihat ke kiri dan ke belakang, mencoba mencari sosok yang berbisik itu. Tidak ada siapa-siapa. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia harus melakukan sesuatu. Adam mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia mengambil ponsel dari saku celananya dan segera menghubungi Yudi. Sesampainya di rumah Yudi, ternyata sahabatnya itu sudah menunggunya di teras. Yudi mengambil alih kemudi karena dilihatnya Adam shock berat.
tidak memungkinkan untuk menyetir sendiri. Jadi gimana Dam, cari orang pintar? Tanya Yudi dengan tatapan mata masih fokus ke jalan. Iya, jawab Adam sambil mengangguk lesu. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Aisyah. Aku sangat mencintai dia. Apapun akan kulakukan untuk melindungi dia. Kembali mereka menyusuri jalan yang waktu itu pernah mereka lewati. Jalanan yang begitu sepi, apalagi malam seperti ini. Sesekali Yudi memperhatikan wajah sahabatnya itu. Sahabat yang banyak membantunya setiap kali dia ada masalah, terlebih masalah keuangan. Dam, optimis ya, jangan putus asa, ucap Yudi membuka pembicaraan. Karena dari tadi mereka hanya diam saja, sibuk tenggelam dalam pikiran masing-masing. Adam hanya menoleh sekilas ke arah Yudi dengan tidak menjawab atau sekedar mengangguk sebagai respon ucapan sahabatnya itu. Tampak sekali dia mengalami syok yang luar biasa. Maaf Dam, apa enggak sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu di masa lalu? Kata Yudi yang memang sudah mengetahui rahasia hidup Adam. Karena memang tidak sedikit pun ada rahasia di antara mereka. Seketika Adam menoleh ke arah Yudi, nampak dia terkejut dengan usulan sahabatnya itu. Mengakui kesalahannya sama saja dengan bunuh diri. Karena akan semakin sulit dia untuk mendekati Aisyah Putri Cahyani, wanita yang sangat diinginkannya untuk menjadi kekasihnya. Gila kamu Yud, bisa-bisa aku tambah sulit untuk mendapatkan cinta Aisyah. Jawab Adam tidak setuju dengan usul Yudi. Aisyah nggak seperti cewek-cewek lain yang aku dekati selama ini. Dia beda. Buktinya sampai sekarang dia belum menjawab pertanyaan cintaku. Kalau gadis lain nggak perlu menunggu, sudah langsung diiyakan. Yudi hanya diam saja mendengar perkataan sahabatnya itu. Dia tahu betul perasaan Adam. Adam yang dia kenal selama ini belum pernah menjadi pengemis cinta. Gadis bernama Aisyah itu sudah mampu membuat Adam berlutut dalam kesombongan karena ketampanan dan kekayaan. Tiba-tiba saja mesin mobil mati. Apa mungkin kehabisan bensin? Mana mungkin, mobil Adam selalu full tank. Ada apa Yud? Gak tahu nih Dam, tiba-tiba aja mati. Jawab Yudi sembari mencoba mengstarternya. Berkali-kali mencoba tapi tetap tidak bisa. Akhirnya Yudi turun diikuti Adam untuk memeriksa mesin. Gak ada masalah, kata Yudi sesaat setelah mengotak-atik mesin mobil. Yudi terlihat bingung harus berbuat apa. Sementara Adam duduk di aspal menekuk lutut sembari meremas-remas rambutnya yang nampak kusut. Indah, maafkan aku Indah, teriak Adam sambil terus meremas-remas rambutnya dan menangis. Dia tampak begitu syok. Tampak sekali penyesalan di wajah playboy itu. Yudi tidak sanggup, tidak tega melihat sahabatnya itu. Belum pernah seumur hidupnya dia melihat Adam menangis, baru kali ini. Tiba-tiba angin bertiup kencang menjatuhkan daun-daun kering dari pepohonan yang ada di sekitar kiri dan kanan jalan. Tampak seseorang wanita berbaju putih melayang-layang sembari menggendong bayi tertawa cekikikan. Suaranya begitu menakutkan, membuat bulu kuduk meremang. Sosok itu turun tepat di hadapan Adam yang masih menangis. Ini dosa dan kesalahanmu Adam. Kau perlakukan aku dengan kejam, ucap sosok itu dengan nada tinggi. Maafkan aku Indah, aku benar-benar menyesal, ucap Adam sembari terus menangis. Apakah penyesalanmu berguna untukku? Indah, ampuni aku Indah, ucap Adam lagi sembari bersimpuh di hadapan sosok yang menggendong bayi itu. Ini anak kita yang mati sebelum sempat aku melahirkannya. Tidakkah kau merasa memilikinya? Dia buah cinta kita, Dam. Tidakkah kau menyayanginya? Kata sosok itu sembari menangis. Yudi yang menyaksikan itu semua ikut menitikkan air mata. Sungguh dia kasihan dengan Indah, tapi dia juga tidak tega dengan Adam yang selalu diteror dan dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Indah, aku mohon, jangan hukum aku seberat ini Indah,
Aku menyesal. Kembali Adam memohon. Kalian mau kemana? Ke dukun. Untuk apa? Untuk mengusirku? Tanya sosok itu sambil memandang ke arah Adam dan Yudi bergantian. Itu tidak akan bisa membuatku pergi. Itu akan sia-sia. Aku begitu sakit dan menderita. Hidup terombang-ambing di dua dunia seperti ini. Untuk membunuhmu, aku tidak mampu. Aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, aku mencintaimu, Adam. Ucap sosok itu sembari terus menangis. Tak lama kemudian sosok itu pun lenyap entah kemana. Yudi segera berlari menghampiri Adam yang masih bersimpuh sambil menangis. Ayo Dam, kita pulang. Aku tahu solusinya, Dam. Kata Yudi sembari membantu Adam untuk berdiri. Yudi membawa Adam pulang ke rumahnya. Tidak tega rasanya bila harus membiarkan Adam seorang diri di rumahnya dalam keadaan seperti ini. Adam terus saja melamun dengan tatapan mata kosong. Selalu terucap dari mulutnya, maafkan aku, Indah. Saat menjelang pagi Adam baru bisa tertidur. Yudi membiarkannya untuk beristirahat karena dia tahu pasti sahabatnya itu begitu lelah dan syok dengan semua kejadian yang dialaminya. Jam 8 pagi Aisyah sudah sampai di kantornya. Dia seperti mencari-cari seseorang. Mungkinkah Adam? Pandangannya menyapu ke seluruh ruang yang ia lewati. Permisi Pak, apa Pak Adam belum datang ya? Tanya Aisyah pada seorang OP. Belum kayaknya Bu. Makasih ya Pak. OP itu hanya mengangguk sambil tersenyum, kemudian kembali meneruskan pekerjaannya. Gak biasanya Mas Adam belum berangkat jam segini. Cari siapa Neng? Tanya Dina, rekan kerja Aisyah, dengan pandangan mata menyelidik. Cari Pak Manajer ya? Tambahnya lagi. Menurut kabar sih beliau sedang sakit, jadi gak masuk kerja hari ini. Sakit? Ucap Aisyah lirih. Tapi semalam setelah mengantarku pulang, Adam terlihat baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Seharian ini Aisyah nampak tidak konsentrasi, pikirannya selalu tertuju pada atasannya itu. Ayo Dam, kita harus bertindak sekarang. Ini untuk kebaikan kamu. Kata Yudi pada Adam sesaat setelah Adam bangun tidur dan mandi. Apa yang akan kita lakukan Yud? Ke dukun? Enggak Dam, kita harus ke kosan Indah yang dulu. Mencari jasadnya untuk memakamkannya dengan layak. Apa? Enggak salah dengar aku Yud. Apa kamu sudah gila? Ujar Adam tidak percaya dengan usulan Yudi. Itu satu-satunya jalan, Dam. Kita harus menyempurnakan pemakaman Indah. Kata Yudi dengan yakin. Masalah kamu mau mengakui kesalahan kamu di masa lalu pada Aisyah atau tidak, itu urusan kamu. Adam nampak berpikir. Ayolah Dam, percaya sama aku. Ini untuk kebaikan kalian. Baiklah, ini untuk Indah, anakku dan Aisyah. Kata Adam menyetujui usulan Yudi. Adam dan Yudi bergegas pergi ke kosan yang dulu ditempati oleh Indah. Lebih kurang 1 jam mereka tiba di sana. Tanpa turun dari mobil, Adam memperhatikan rumah kos itu dengan mata yang merah menahan air mata. Kosan yang menjadi saksi bisu tragedi cinta buta dan kekejamannya. Kamu tunggu di sini dulu ya Dam, biar aku yang kesana. Kata Yudi kemudian bergegas turun menuju ke rumah kosan nomor 13. Permisi. Permisi. Yudi mengetuk pintu. Tidak ada sautan. Sepertinya kosan itu kosong. Yudi berusaha mengintip dari jendela. Terlihat sepi tanpa penghuni. Yudi segera kembali ke mobil menemui Adam. Gimana Yud? Masih kosong? Tanya Adam tampak tidak sabar. Sepertinya kosong Dam. Dan dengan begitu akan mempermudah kita mengevakuasinya. Kata Yudi bersemangat. Yudi langsung menghubungi orang yang akan membantu mereka mengangkat jenazah Indah dan seorang ustadz yang akan membantu proses pemakamannya nanti. Tidak begitu lama orang yang akan membantu mereka sudah datang. Adam segera menunjukkan letak sumur tua itu. Agak sulit mengevakuasinya karena sumur itu lumayan dalam. Tapi untung saja tidak ada airnya. Setelah bersusah payah, akhirnya jenazah Indah dapat diangkat.
Adam terduduk lemas sembari menangis, menyaksikan tubuh Indah yang hanya tinggal tulang belulang. "Maafkan aku, Indah. Ampuni aku, Indah," ucap Adam penuh penyesalan. "Sudah, Dam, yang sudah terjadi tidak bisa disesali. Yang terpenting sekarang adalah kamu mau bertobat dan bertanggung jawab," kata Yudi berusaha menenangkan Adam. Dengan langkah gontai, Adam meninggalkan tempat itu, dirangkul oleh Yudi sahabatnya. Proses pemakaman jasad Indah telah selesai dilakukan dengan bantuan seorang ustadz. Adam kembali tersungkur dan menangis terseduh di pusara orang yang telah disakitinya itu. "Indah, maafkan kehilafanku. Aku menyesal, Indah, benar-benar menyesal," ratap Adam sembari memeluk nisan Indah. "Sudah, Dam, hari mulai gelap, ayo kita pulang," ajak Yudi sembari mengangkat bahu sahabatnya itu. Di perjalanan pulang, Adam hanya diam, pikirannya mengembara jauh entah kemana. Sesekali terlihat dia memukul-mukul kening dengan genggaman tangannya. "Semoga dengan ini teror Indah akan berakhir ya, Dam," kata Yudi berharap. "Kalau," jawab Adam singkat, dia tampak kurang yakin. "Kamu harus optimis, Dam, jangan pesimis gitu, kita sudah susah payah loh." Hari sudah malam ketika mereka sampai di rumah Adam. Yudi berniat menginap untuk menemani sahabatnya itu. Mereka berbincang hingga larut malam. Sepertinya Adam tidak akan bisa tidur lagi malam ini. Biem datang membawakan 2 cangkir kopi dan sepiring pisang goreng. Dia terlihat mengantuk karena hari memang sudah malam. "Biem, tidur aja, sudah malam," ujar Yudi merasa kasihan. "Iya, Mas." Sepertinya malam ini sudah aman, tidak ada sedikit pun gangguan yang dialami oleh Adam. Hingga pukul 4 pagi, Adam dan Yudi baru tidur. Apakah benar-benar sudah aman? "Indah, jangan, Indah. Aku mohon jangan sakiti Aisyah. Dia tidak tahu apa-apa, Indah," Adam memohon sambil berlutut di kaki sosok menakutkan itu. "Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Dam? Jika kau memilih Aisyah, bagaimana dengan aku, dengan anak kita? Indah, kita sudah berbeda alam. Tidak mungkin kita bersatu," kata Adam berharap Indah mau mengerti. "Tapi aku mencintaimu, Dam. Sangat mencintaimu, Adam." Sosok itu menangis terseduh. "Tak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Tapi membunuh gadis itu mungkin," katanya dengan nada mengancam. "Jangan, Indah. Aku mohon jangan, Indah." "Adam, kenapa, Dam?" Yudi membangunkan Adam yang mencerit-cerit. Seketika Adam membuka matanya, keringatnya mengucur deras, nafasnya tampak tersenggal-senggal. Berulang kali dia mengusap peluh yang mengalir di wajahnya. "Aisyah," ucapnya dengan nada khawatir. "Kamu mimpi, Dam. Aku harus menghubungi Aisyah," kata Adam tanpa menjawab pertanyaan Yudi. Segera Adam mengambil ponsel yang tergeletak di sampingnya. Dicarinya kontak Aisyah. Kemudian dia menelponnya, tidak aktif. Adam tampak sangat panik. Segera dia melompat dari tempat tidur dan menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja. Dengan berlari-lari dia keluar, meninggalkan Yudi yang tampak bingung. Adam mengendarai mobil dengan tidak melepaskan injakan kakinya dari pedal gas, menyusuri jalan yang masih sepi menuju rumah Aisyah. Sesampainya di sana, terdengar jeritan Aisyah. "Aisyah, Aisyah!" Adam memanggil-manggil dari depan pintu dengan segenap tenaganya. Adam mendobrak pintu rumah Aisyah. Pintu itu pun akhirnya terbuka. Adam segera masuk, berlari untuk menolong pujaan hatinya. Terlihat Aisyah tergeletak di lantai kamarnya. Dia tidak sadarkan diri dengan luka memar di keningnya. "Aisyah!" teriak Adam sembari mendekati tubuh lunglai itu. Dia bingung harus berbuat apa. Untuk membopongnya dia tidak berani, karena Aisyah tidak mau bila disentuh seorang laki-laki. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Adam bersimpuh di samping Aisyah sambil menangis dan sesekali mengusap wajahnya. "Aisyah, tolong sadar Aisyah. Tolong, jangan buat aku menyentuhmu." Tiba-tiba Adam teringat sesuatu, minyak kayu putih.
Segera Adam bangkit dan mencari-cari benda itu di meja rias Aisyah, namun tidak ada. Dilihatnya tas yang biasa dibawa Aisyah ke kantor tergantung di dinding, mungkin di situ. Ternyata apa yang dia cari memang ada di dalam tas itu. Segera Adam membuka tutup botol itu dan mendekatkannya di hidung Aisyah. Tidak lama kemudian Aisyah membuka matanya. Aisyah berteriak begitu dilihatnya Adam ada di sampingnya. "Apa yang Mas lakukan?" tanya Aisyah sambil berusaha duduk. "Enggak Aisyah, Mas gak ngapa-ngapain kamu." "Mas berani sumpah Aisyah, Mas gak menyentuh tubuhmu." Aisyah berusaha berdiri dengan berpegangan pada meja yang ada di dekatnya. Ia tampak lemas dan terhuyung seakan hendak terjatuh. "Aisyah!" Adam terkejut. Dia berusaha menangkap tubuh gadis itu, tapi diurungkannya daripada dapat masalah baru. Dengan berpegangan pada meja dan lemari, akhirnya Aisyah sampai juga di tempat tidurnya. Dia duduk di sana sembari memegang pelipisnya yang terasa sakit. "Mas, ambilkan air hangat untuk kompres luka kamu ya," kata Adam sambil berlalu pergi. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. "Aisyah, dapur sebelah mana ya?" Aisyah mengompres memar di keningnya menggunakan air hangat yang disiapkan oleh Adam. Dia tampak meringis menahan sakit. Sesekali juga dia tampak tersenyum karena atasannya yang cool itu sudah beralih profesi menjadi asisten pribadinya. Sementara Adam hanya memperhatikannya dengan wajah cemas. Gadis itu sungguh telah membuatnya bertekuk lutut dan meletakkan keangkuhan karena ketampanan, kekayaan, dan jabatannya. Ironis sekali, seorang playboy tampan dan kaya kini menjadi budak cinta. "Mas Adam, sebaiknya Mas pulang aja. Aku udah gak apa-apa kok," kata Aisyah sembari meletakkan handuk kecil yang digunakannya untuk mengompres memarnya di baskom kecil berisi air hangat. "Oke, kalau kamu merasa udah baikan, Mas pulang dulu ya." "Iya Mas, makasih ya udah peduli sama aku." Adam hanya tersenyum dan segera berlalu sembari merokok kunci mobil di saku jeansnya, kemudian menghilang di balik pintu. "Mas," tiba-tiba Aisyah memanggilnya. "Yes." Dengan segera Adam kembali melongok ke dalam kamar. Mungkin Aisyah berubah pikiran dan menyuruhnya untuk tinggal lebih lama. "Tolong pintu yang rusak karena Mas dobrak tadi betulin dulu ya," kata Aisyah sambil nyengir kuda. "Pagi Pak," sapa seorang security begitu Adam sampai di kantor tempatnya bekerja. "Pagi," jawab Adam singkat sembari melepas kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Penampilannya sungguh mengundang decak kagum bagi kaum hawa yang memandangnya. Adam langsung menuju ke ruangan kerjanya. Di atas mejanya telah menumpuk beberapa map dan surat-surat. Dia nampak tidak semangat, apalagi dia tahu kalau Aisyah tidak masuk kerja hari ini. Sungguh kehadiran Aisyah sangat memenuhi pikirannya. Apalagi pernyataan cintanya belum mendapat jawaban. "Aisyah," gumamnya lirih. Adam terlihat memejamkan matanya, berusaha mengusir bayangan gadis itu. "Kamu belum jujur, Adam." Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Adam segera membuka matanya dan menyapu seluruh ruangan dengan pandangan. Dia tampak sedikit ketakutan. "Indah," Adam memanggil. "Iya Dan, jujurlah, akuilah, aku dan anakmu." Terdengar suara bisikan lagi. "Indah, aku mohon jangan Indah, aku gak bisa," kata Adam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. "Aku akan makin sulit mendapatkan hati Aisyah nantinya." "Jujurlah, kami hanya ingin diakui." Kemudian terdengar suara tangisan bayi yang begitu nyaring. Adam menutup kedua telinganya sambil menangis. "Indah, aku mohon Indah, jangan hukum aku seperti ini. Ampuni aku Indah." Terdengar ketukan di pintu. "Permisi," suara lembut yang begitu dikenal oleh Adam. "Aisyah." Adam segera berlari ke arah pintu dan membukanya. Benar saja, gadis cantik dengan hijab berwarna biru itu sudah berdiri di depan pintu ruang kerjanya dengan wajah terkejut. "Mas Adam, kok repot-repot bukain pintu?" tanya Aisyah terheran-heran.
Yang ditanya hanya bengong, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu ada di depan matanya, sembari memeluk map di dadanya yang selalu tertutup hijab. "Mas," Aisyah memanggil sambil melambaikan tangannya, berusaha menyadarkan atasannya itu dari lamunan. "Aisyah," panggil Adam lirih. "Iya mas, kok kamu kerja? Bukannya mas suruh istirahat di rumah?" Kata Adam kecewa bercampur bahagia. "Sudah baikan mas, gak betah di rumah, gak ada kerjaan," jawab Aisyah sambil tersenyum. Saat jam istirahat, Adam mengajak Aisyah untuk makan di restoran seafood seberang kantor. "Maaf mas, bukannya aku gak mau, tapi gak enak sama teman-teman yang lain," jawab Aisyah karena sudah sering dia mendapat sindiran dari teman-teman kerjanya, terutama Dina. Sebab sepertinya Dina menaruh hati pada Adam. Kedekatan Adam dengan Aisyah membuat Dina cemburu. "Aisyah, please," Adam memohon dengan wajah mengibah. Bila sudah seperti itu, Aisyah tidak tega menolak lagi. Dengan berjalan kaki mereka pergi ke resto seafood itu. Adam memandang kening Aisyah yang memar karena tragedi semalam. Ingin rasanya dia mengusap luka itu, atau bila perlu mengecupnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi apalah daya, mungkin pukulan menggunakan tas yang akan diterimanya. "Aisyah, apa kamu sudah bisa memberi jawaban atas pernyataan cinta mas sekarang? Mas benar-benar butuh kepastian," kata Adam setelah mereka selesai makan. Mata Adam memandang penuh harapan. Aisyah menunduk, dia tampak berpikir, entah jawaban apa yang akan diberikan. Rasa suka itu memang ada, tapi dia takut kecewa untuk yang kedua kalinya. Rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang saat dia ditinggal menikah oleh kekasihnya yang ternyata telah menghamili gadis lain. Tanpa sadar air mata menitih di sudut matanya. "Aisyah, mas minta maaf kalau mas terkesan memaksa." "Enggak mas, ini bukan salah mas Adam." "Jadi kenapa kamu menangis Aisyah?" "Aku masih butuh waktu mas, tolong mengerti aku." "Baik Aisyah, mas gak akan memaksa. Mas akan menunggu sampai kamu siap menjawabnya." Aisyah tidak dapat tidur memikirkan Adam. Bayang-bayang cinta masa lalunya selalu hadir memenuhi isi kepalanya. Pengkhianatan yang dia dapatkan sungguh teramat menyakitkan. Bahkan sekedar untuk melanjutkan hidupnya, dia merasa berat. "Mas Adam, jawaban apa yang harus aku berikan mas?" gumam Aisyah lirik. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.